Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali lewat ibadah virtual. Puji syukur kita kepada Tuhan karena hari ini sebagai satu keluarga kita menaikkan syukur atas kasih Tuhan dengan ulang tahun GKR Diaspora Kopilas yang ke-21 tahun. Semua adalah anugerah daripada Tuhan. Dan sukacita ini akan kita sempurnakan hanya di dalam hadiratnya Tuhan lewat ibadah minggu, ibadah kemenangan kita. Karena itu sebelum kita mulai ibadah, mari saya mengajak kita semuanya untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan mengantar kita dalam ibadah pada hari ini. Dalam Ibrani pasal 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ucapan syukur ulang tahun Gereja Kristus Rahmani Indonesia GKRI Diaspora Kopilas yang ke-21 tahun ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Kepala gereja kami yang agung, Gembala kami yang baik. Kami datang di hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur terima kasih karena seminggu lamanya Tuhan sudah menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami diberi kekuatan untuk kami bertahan di dalam iman kami kepada Engkau. Kami diberi kesehatan, kami diberi kesembuhan, kami diberikan hikmat dari Engkau sehingga kami cakap dalam menghadapi segala perkara. Kami tahu kekuatan kami itu datang daripada Engkau Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena pada hari ini sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kami mensyukuri atas bertambahnya usia gereja-Mu GKRI Diaspora Kopilas yang ke-21 tahun. Sungguh semua adalah limpah rahmat dan berkat-Mu. Tidak terukur betapa besar kasih setia-Mu Bapa. Sudah menolong gereja-Mu, sudah menuntun gereja-Mu, sudah memimpin kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami masih banyak kelemahan, kekurangan, tetapi kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami. Biarlah dipimpin, dikuduskan oleh Tuhan, supaya kami boleh menjadi jemaat yang berkenan di hadapan-Mu, jemaat yang mencintai firman-Mu, jemaat yang hidup dalam doa, jemaat yang boleh saling mengasihi. Ajar kami untuk terus setia melakukan firman-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Tegur dan nasihati kami, kuatkan kami dengan firman-Mu, dan Engkau menerima persembahan kami di hadirat-Mu pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya.
Ya Bapa, kami juga datang minta ampun atas banyak salah, dosa, pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai satu jemaat-Mu Tuhan. Jika selama 21 tahun perjalanan gereja-Mu, Tuhan dapati ada banyak hal yang tidak berkenan, baik dalam kebersamaan ada tutur kata yang menyakiti, yang melukai. Jika kami menyakiti kawan-kawan kami minta ampun ya Bapa. Jika ada yang terluka karena perilaku kami, dalam penggembalaan kami minta ampun kepada Engkau. Perbaharui batin kami dengan Roh-Mu yang teguh, dan tuntunlah kami di dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami berdoa, haleluya, amin. Oh, makasih Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan lebih kencang. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan lagi lebih semangat. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita lebih semangat lagi menyanyikan sungguh lagu ini. Yeah. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja,
segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Ada sorak-sorai? Beri sorak-sorai lagi buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Bapak. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian isi firman-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mengerti atas kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami selama-lamanya. Makasih Bapak. Oh haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Oh haleluya. Makasih. Musim akan selalu berganti. Amen. Kasih Tuhan tetap abadi. Makasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Makasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kasih-Mu Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan lagi bersungguh-sungguh. Oh, oh. Akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Makasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Makasih. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan menolong.
tanpa seizin-Mu. Lalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian kembali. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Makasih Bapa, apapun segala persoalan pergumulan kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Kami percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Makasih Tuhan, Kau terlalu setia dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Katakan lebih sungguh-sungguh. Wow, kasih-Mu Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Makasih Tuhan. Katakan lebih sungguh-sungguh. Kau terlalu setia dalam hidup kami Tuhan. Terlalu baik dalam hidup kami. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Amin. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Makasih Tuhan Yesus. Yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan lebih sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak. Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Amen. Oh haleluya. Tadi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, seumur peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, oh, terpuji namamu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan. Bersyukur padanya, sembah Dia. Oh, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kau telah mati bangkit bagi kami ya Bapa. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Makasih. Makasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Engkau selalu tepat waktu menolong hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau tahu Tuhan segala pergumulan permasalahan kami ya Tuhan. Kami hanya berserah ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang dahsyat. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, makasih Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ini hidup kami Tuhan. Ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Kami berserah dalam hidup-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tuntun hidup kami Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan,
Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya. Diriku di tangan, thank you Jesus. Ini hati kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, haleluya. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Tuhan, pernah ku sendiri. Katakan lagi. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan dengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau. Dan bila setiap pujian sembah kami menyenangkan hati-Mu, kami akan baca firman-Mu. Biarlah kami diberi pengertian akan firman. Kami ditolong untuk kami boleh hidup melakukan firman. Kami ingat-ingat itu. Kami renung-renungkan dalam kehidupan kami. Dan kami jadi pelaku yang setia. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Urapi kami semuanya ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Firman yang berkuasa menghidupkan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di ulang tahun gereja yang ke-21 tahun ini, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita. Kalau minggu yang lalu kita belajar bertumbuh lewat pencobaan, maka di minggu hari ini, di minggu yang ke-27, kita mau belajar untuk mengalahkan pencobaan. Kita belajar dari firman Tuhan. Karena itu mari saya ajak kita melanjutkan bacaan kita dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pengujian dan pencobaan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diingatkan dengan jelas kemarin, pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Pencobaan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Seperti yang kita baca tadi pada ayat yang ke-13. Jangan kita berkata pencobaan itu datang dari Tuhan. Karena
Tuhan kita tidak mencobai, dan Ia sendiri tidak pernah meninggalkan kita ketika kita dicobai. Tuhan tidak mencobai, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita menghadapi pencobaan itu. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengalahkan pencobaan. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Supaya dalam pertumbuhan iman kita ini bertumbuh semakin dewasa. Amin. Bukan karena usia kita, juga kita tidak boleh menganggap diri kita muda, tetapi kedewasaan rohani diminta oleh Tuhan itu proses seumur hidup. Sekali lagi, kalau minggu lalu kita belajar gambaran-gambaran perubahan-perubahan dalam hidup, dari yang kaya lalu kemudian menghadapi masalah ekonomi, dari yang punya jabatan tinggi lalu kehilangan jabatan. Tetapi ada juga sebaliknya yang terjadi, dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang banyak jumlahnya hartanya, tapi tiba-tiba mengalami peningkatan. Ada orang yang dari tidak punya jabatan bisa lalu mendapatkan jabatan. Semua keadaan itu bisa berubah. Karena itu sekali lagi, sukacitanya kita tidak bergantung pada itu semua. Identitas kita tidak bergantung pada itu semua. Harta kita boleh hilang, jabatan kita boleh hilang, tapi kita adalah milik Tuhan, anak Raja, status kita jelas. Jadi jangan sampai ketika harta tidak ada, jabatan tidak ada, kita depresi, stres, bahkan bunuh diri. Tidak boleh. Kita harus kuat dalam Tuhan. Iman kita kuat dalam Tuhan. Amin. Nah, apalagi kita sebagai gereja sudah 21 tahun perjalanan kita. Bukan perjalanan yang singkat, perjalanan yang sangat panjang dalam kehidupan iman percaya kita. Dan hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk merenungkan sejauh mana pertumbuhan iman percaya. Jangan sampai saya juga bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Jangan sampai tidak memberi pengajaran yang benar. Jangan sampai tidak memberi firman Tuhan yang benar. Kita tidak hanya mencari berkat, tapi yang kita cari itu adalah Tuhan sumber berkat. Sehingga ketika berkat itu sekali lagi ada, banyak kita bersyukur. Ada damai sejahtera kita bersyukur. Tetapi saat misalnya ada sakit yang diizinkan terjadi, ada persoalan di ekonomi, Tuhan dapati kita tetap setia. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah kedewasaan iman kita. Nah, sekali lagi pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Tuhan memakai pencobaan supaya kita kuat melewati itu, dan itulah ujian. Jadi Tuhan izinkan ujian supaya kita didewasakan. Tujuannya baik. Iblis menggoda kita, mencobai kita. Lewat keinginan-keinginan kita yang tidak baik. Tujuannya untuk menghancurkan kita. Karena itu kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan. Bagaimana kita bisa mengalahkan intrik dari iblis. Karena sesungguhnya cara kerja iblis itu, kalau firman Tuhan bilang, itu gampang dibaca. Pertama kan kita sudah tahu hati kita ini suka timbul pikiran yang tidak baik, keinginan yang tidak baik. Contoh pengen balas dendam karena sakit hati, kecewa, kesal dan sebagainya. Atau kita ingin menyerah karena kita sudah berusaha, bekerja, kita sudah keluarkan modal, tapi kita tidak mendapat keuntungan apapun. Sehingga kita mau menyerah. Saya sudah tidak mau lagi, terserah lagi mau jadi apa. Saya sudah tidak mau lagi berusaha, mendingan berdiam-diam saja. Itu kita mulai tergoda untuk menyerah. Atau kemudian kita merasa Tuhan sudah tidak sanggup menolong kita. Tuhan sudah tidak lagi berkuasa membantu kita. Sehingga kita tergoda untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Pergi ke orang yang kita bilang orang pintar pergi ke dukun, pakai santet dan kuasa-kuasa kegelapan. Ilmu-ilmu itu ada. Kuasa-kuasa kegelapan itu ada. Tetapi bukan lalu kita pergi mencari kuasa-kuasa gelap. Karena Tuhan mau kita setia percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, bagaimana kita mengalahkan pencobaan? Yang pertama adalah jangan mau diintimidasi. Jangan mau kita diintimidasi oleh iblis. Banyak orang Kristen, kita semua dibuat takut, dibuat kehilangan semangat akibat pikiran-pikiran yang menghasut.
Akibat pikiran-pikiran yang mulai melemahkan kita, yang membuat kita merasa bersalah, merasa kita berada di luar firman. Sudahlah, kamu sudah jatuh, biar sudah jatuh sekalian, udah jatuh ketiban tangga sekalian, seperti itu istilahnya ya. Jadi kita mulai diajak untuk kehilangan semangat untuk berpikir yang baik. Yang ada adalah pikiran positif, yang adalah pikiran negatif. Sudah tidak mau lagi berpikir yang positif. Setiap diajak berpikir positif yang baik, sudahlah, nggak mungkin dia berubah, tidak mungkin dia akan jadi baik. Saya sudah tahu. Bahkan ada yang ngomong begini, potong kuping saya, ya jangan ya, nggak boleh. Tetapi itu kan ada. Maka ada yang bilang gini, potong ini, potong itu. Kita sudah mulai asal ngomong, ya, karena kita menganggap sudah tidak bisa lagi berubah. Nah, itu diintimidasi. Saat kita menganggap tidak bisa lagi ada perubahan, kita diintimidasi. Ya, pada waktu kita dicobai, Paulus menasihati begini, ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak beda dengan orang lain alami juga. Jadi jangan berkecil hati, karena ketika kita ada pergumulan, kita jangan iri hati dengan orang lain. Ya, kok dia kok enggak ada pencobaannya, kok dia tidak ada pergumulannya, padahal tidak rajin ke gereja, padahal dia tidak rajin memberi, tetapi kok hidupnya lebih baik. Kita tidak boleh tergoda dengan hal-hal seperti itu. Tetap arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, jangan, sekali lagi yang pertama, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Iblis mau pakai pikiran-pikiran kita yang negatif untuk melemahkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu ada yang bilang begini ya, kita sering dengar, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin gencar iblis menggoda kita. Karena memang benar seperti yang minggu lalu kita pelajari, iblis itu tahu apa yang penting bagi Tuhan, apa yang membuat Tuhan senang, dan dia akan ganggu. Saat kita dicobai, iblis tahu karena kita ini adalah orang yang spesial di matanya Tuhan. Iblis tahu bahwa kita ini orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi makin kita dekat, makin kita rajin ke gereja, bahkan makin kita rajin melayani, memberi persembahan, persepuluhan kita kepada Tuhan, memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ada aja yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak kuat dalam iman, kita tidak minta hikmat daripada Tuhan, disitulah kita kalah seperti istrinya Ayub. Ya, karena kita berpikir begini, mana Tuhan, saya sudah dekat, sudah doa fajar tiap pagi, sudah puasa setiap hari Selasa, sudah baca Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, sudah melayani, memberi persembahan, tetapi tetap aja ada masalah, tetap aja ekonomiku ada masalah, tetap aja ada sakit. Itu pemikiran yang keliru akan Tuhan, pemikiran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, saat kita jatuh dalam pencobaan, itu bukan salahnya Tuhan. Itu timbul dari keinginan hati kita yang jahat, hati kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi justru di saat kita sudah tekun dengan Tuhan, di saat kita seperti kata ayat tadi, tidak menjauhkan diri dari persekutuan, tetapi malah kita bertumbuh dalam firman, lalu kita masih aja kena ujian, itu tandanya Tuhan ingin mendewasakan kita. Maka kita jangan mengeluh, jangan cepat-cepat mengeluh, jangan cepat-cepat protes kepada Tuhan. Bertahan dalam pencobaan, jangan tergoda. Dan yang kedua adalah, di sini dikatakan, kenali pola pencobaan itu dan kita siapkan hati untuk menghadapinya. Maksudnya begini, dari buku ini memandu kita untuk memahami, ya seperti Petrus mengingatkan kepada jemaat, berjaga-jagalah. Iblis itu siap menerkam kita kapan saja. Nah, dari yang kedua ini, cara kita melawan pencobaan adalah kita harus berjaga-jaga. Kita sudah harus peka dengan keadaan diri kita. Kita bisa bertanya kepada diri kita, kapan saya paling sering dicobai? Kapan saya paling sering diganggu? Ya, di hari apa? Di jam berapa? Kita tanyakan, di mana saya paling sering dicobai? Apakah di tempat kerja? Apakah di dalam rumah tempat kita tinggal? Atau apakah saat dengan tetangga? Lalu kemudian kita bertanya juga, dengan siapakah yang
Saat kita bersama dengan siapa, di situ kita paling sering dicobai. Ya, apakah saat kita sedang bersama dengan teman, rekan sekerja kita? Apakah saat kita sedang berhadapan dengan pimpinan? Apakah saat kita sedang berhadapan dengan istri, suami, atau anak-anak kita? Ya, kita juga tanyakan bagaimana perasaan kita ya saat kita jatuh dalam pencobaan. Apakah saat itu kita sedang kecewa, lelah, kesepian, sedih, tertekan? Makanya kita mudah jatuh dalam pencobaan. Kita perlu mengenali keadaan diri kita. Ya, mungkin gambarannya begini. Umumnya adalah kapan kita paling sering dicobai? Ketika kita mungkin gajian. Ya, ketika gajian, uang lagi banyak. Lalu kita mulai tergoda dengan keinginan-keinginan antara kebutuhan yang utama atau keinginan-keinginan diri kita sendiri. Misalnya mungkin kita berpikir, ini uang, daripada saya bayar kontrakan sekarang, saya pakai dulu deh untuk belanja yang lain. Saya pakai dulu untuk makan yang ini itu, contoh ya. Atau hal-hal yang lainnya. Itu salah satu situasi kapan kita paling sering dicobai. Ya saat kita punya uang. Saat kita punya uang, kita tergoda untuk banyak hal, tidak bertanggung jawab dengan bagiannya kita. Kan masing-masing kita ini punya tanggung jawab ya di tengah perjalanan hidup kita. Kita harusnya mengutamakan tanggung jawab kita. Dan saat-saat ini ya sedang dibutuhkan orang-orang yang mau bertanggung jawab. Tanggung jawab itu bagian dari iman kita kepada Tuhan. Jadi itulah salah satu contoh ya Bapak Ibu Saudara, kapan kita paling sering dicobai. Atau kapan, di mana kita paling sering dicobai. Di tempat mana, apakah di tempat kerja? Ada orang yang kalau di tempat kerja dia happy saja, hampir tidak ada masalah. Tapi ada orang yang ketika sampai di tempat kerja, belum nyampe di kantor, itu jantungnya tuh sudah bergelora, sudah penuh dengan emosi, sudah penuh dengan amarah. Setiap mau ke kantor, pikirannya sudah negatif kepada pimpinan, negatif kepada rekan kerja, negatif kepada mitra kerja. Itu berarti tantangan kita tuh, kita mudah dicobai saat kita di kantor. Atau ada juga orang yang saat di rumah, kalau di kantor dia happy, dia senang, dia bahagia. Tapi saat pulang ke rumah, sudah mau mendekati rumah, aduh pulang lagi, ketemu lagi istri, ketemu lagi suami, ketemu dia lagi. Ya ketemu lagi anakku ini, baik nggak ya dia? Apalagi ketika kita masuk rumah, kita sudah menyapa, lalu tidak ada yang menjawab. Wah, itu pikiran akan tambah bertanya-tanya, tuh kan tidak ada yang menunggu saya pulang, ya. Atau ketika kita datang di meja makan tidak ada makanan, makin lagi terluka hati kita. Jangan-jangan Pak Yosi sering mengalami itu Bapak Ibu. Ya. Artinya begini, kita semua ini sedang dalam proses menuju kedewasaan, menuju kesempurnaan. Tetapi di setiap situasi beda-beda setiap kita tantangannya, ya. Pencobaannya buat kita itu beda-beda. Nah, jadi tadi kapan ya, contohnya pas saat gajian. Lalu yang kedua nih, tempatnya di mana? Apakah di kantor, apakah di rumah, apakah dengan tetangga? Kita mulai berpikir gini, kenapa ya saya kalau lagi sendiri saya tidak ngomongin orang lain, enggak berpikir yang jahat tentang orang lain. Tapi kalau sudah diajak ngobrol, pasti saya kepancing jelek-jelekin orang lain, menghina orang lain, berkata-kata yang tidak baik. Oh, saya ini berarti mudah kepancing ya kalau ada orang yang mancing. Nah, kalau kita menyadari kelemahan-kelemahan itu, maka kita akan lebih mudah berjaga-jaga dan menghadapinya. Ya, di saat mana perasaan kita jatuh dalam pencobaan. Mungkin di saat kita perasaannya lagi lemah, lagi kesepian, lagi kecewa, lagi tawar hati, lagi sedih, lagi tertekan. Di situ mulai datang pikiran-pikiran yang mengganggu. Sudahlah, kamu tidak dihargai. Kayaknya kamu gak diharapkan. Kayaknya apa yang kamu lakukan itu semuanya sia-sia. Mulai diintimidasi pikiran-pikiran kita. Sehingga kita berpikir melihat orang lain seperti apa yang kita pikirkan. Kita berpikir bahwa benar orang itu tidak menghargai kita. Kita larut
dalam pengertian sendiri. Karena itu cara melawan pencobaan iblis adalah yang berikutnya. Selain kita yang pertama jangan mau diintimidasi, yang kedua kita kenali pola diri kita ini. Di saat mana, kapan, saat bersama dengan siapa kita paling sering dicobai untuk marah. Aku kalau lagi ngobrol dengan mertua saya, kalau dengan mertua tuh ngobrolnya enak, ya. Tapi kalau udah ngobrol dengan ipar, waduh kok kayaknya jadi masalah. Itu contoh. Sehingga kita berjaga-jaga. Kalau kita ada pertemuan keluarga, kita sudah berjaga-jaga. Siap-siap ya. Jangan kepancing emosi. Itu contoh salah satunya. Ya. Jadi kita dipandu supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah kita minta pertolongan dari Tuhan. Sorga memiliki saluran gawat darurat 24 jam. Tuhan tidak pernah tertidur. Saat kita menghadapi pencobaan, saat kita menghadapi pergumulan, saat kita ada ujian, kita berseru-seru pertama-tama kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Tuhan akan meluputkan engkau. Ya, supaya kita memuliakan Tuhan. Jadi saat Tuhan meluputkan kita dari pencobaan, saat Tuhan memberi kita jalan keluar, saat Tuhan menolong kita melewati setiap pergumulan, tujuannya yang terakhir adalah memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai saat kita sudah menang dari pencobaan, kita tidak kalah, kita berhasil mengalahkan pencobaan, kita mengalami kebaikan demi kebaikan, lalu kita lupa memuliakan Tuhan. Jangan sampai. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengalahkan pencobaan ini mengajar kita semua supaya di sepanjang bulan Juli 2021 ini, khususnya di dalam ulang tahun gereja kita yang ke-21 ya, tahun 2021 ulang tahun yang ke-21, supaya kita menang menghadapi pencobaan. Maka tadi firman Tuhan datang kepada kita, jangan mau diintimidasi. Ya, kenali pola-pola serangan iblis buat kita, gangguan. Karena semua itu kan datangnya dari hati, pikiran yang tidak baik. Mungkin kita lagi kesel, marah, datang keinginan yang tidak baik. Iblis tahu, iblis langsung datang. Dia ganggu kita, kasih keraguan, kasih tipu daya, sehingga kita jatuh. Nah, kita mau sepakat, kita kalahkan. Jadi kita jangan mau diintimidasi. Kita pandang Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita kenali pola-pola pekerjaan iblis. Kita berjaga-jaga. Karena firman Tuhan lewat Petrus berkata, berjaga-jagalah. Ya, waspada setiap saat. Lalu yang ketiga adalah kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Dan yang berikutnya adalah di perikop yang di minggu yang ke-27 ini, dari pelajaran kita Purpose Driven Life, kita diajak untuk melengkapi diri kita supaya kita melawan iblis. Ya, yang kita lawan bukan darah dan daging. Itu firman Tuhan mengatakan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu bicara tentang fisik kita. Ya, saya dengan suami Pak Yosi, ketika saya ada masalah, saya sedang tidak melawan beliau secara fisiknya. Tetapi yang kita lawan adalah roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, yang coba mengganggu suami kita, yang coba mengganggu istri kita, yang coba mengganggu anak-anak kita. Mungkin hatinya sedang terluka, kita balut hatinya, kita berdamai, jangan lama-lama. Karena semakin kita tidak berdamai, semakin lama kita kasih kesempatan bagi iblis untuk bekerja, mengganggu, sehingga yang tadinya masalah kecil bisa menjadi semakin besar. Karena itu, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu Alkitab dengan jelas bilang, lawan iblis, maka ia akan lari. Tapi kalau kita buka celah, kita beri kesempatan, iblis tidak akan pergi-pergi. Tidak diundang aja datang. Ya,
apalagi kalau kita tidak suruh pergi. Tapi kalau kita lawan iblis, Alkitab bilang, maka ia akan lari daripadamu. Saat kita diajak untuk ayo pergi ke sana, dokter sudah tidak bisa sembuhkan, Tuhan sudah tidak bisa sembuhkan, ayo kamu pergi kepada kuasa-kuasa gelap. Jangan kita ikuti untuk kita lawan iblis. Tidak Tuhan, dalam keadaan apapun saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah izinkan ada dokter, tenaga medis, ya ada pengobatan medis yang diakui oleh negara, oleh pemerintah. Ada banyak hal-hal yang baik kita lakukan. Jangan cari sesuatu di luar daripada Tuhan. Nah, kita lawan iblis. Langkah yang pertama adalah supaya kita bisa melawan iblis. Ya, ini juga beberapa hal yang diajak untuk kita supaya menang melawan pencobaan adalah lawanlah iblis. Bagaimana kita melawan iblis? Berdasarkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6. Maka yang pertama adalah kita terima keselamatan dari Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya imannya tetap teguh kepada Tuhan. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Di ulang tahun gereja yang ke-21, inilah buah iman kita. Gereja tanpa iman kita kepada Tuhan itu sia-sia. Kita hanya seperti bangunan kosong, tubuh yang berjalan seperti biasa saja, tidak ada nilai kerajaan sorga di dalamnya. Yang ditiup angin sebentar ada lalu hilang lenyap. Ya, tetapi tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Tubuh kita ini adalah mezbahnya Tuhan. Dan hidup kita adalah hidup yang percaya iman kepada Tuhan. Bukan orang yang hidup tanpa ada iman. Ya, bukan orang yang tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Maka pastikan yang pertama, bagaimana cara kita melawan iblis? Kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Mari ajak keluarga kita yang belum percaya Tuhan, kita tunjukkan teladan iman kita. Doa kita satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Itulah fungsi gereja, itulah fungsi kebersamaan kita. Supaya kita bertumbuh bersama-sama. Dan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, kita belajar. Di hidup ini banyak sekali persoalan, perubahan bisa terjadi. Itu menunjukkan bahwa hidup kita di dunia ini memang hanya sementara. Dari kaya lalu menjadi ada masalah keuangan, dari yang sehat ada sakit, dari punya jabatan tidak ada jabatan, dari yang dihormati lalu merasa tidak dihormati. Itulah dunia kita, dunia yang fana. Yang kekal itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu pastikan kita percaya kepada Tuhan. Kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita tidak akan mampu berkata kepada iblis pergi sebelum kita berkata kepada Kristus, tinggallah dalam hatiku. Kita tidak bisa mengusir iblis sebelum kita meminta Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan kuasa gelap kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang paling pertama adalah kita memastikan kita adalah orang yang mengaku dengan mulut, dengan bibir kita, dari hati kita, percaya kepada Tuhan, pencipta langit, bumi, laut beserta dengan isinya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh pengurapan kuasa Roh Kudus. Itulah iman percaya kita. Dan tanpa Kristus kita tidak berdaya melawan iblis. Ya, ingatlah ini. Jika kita seorang percaya, iblis tidak bisa memaksa kita untuk melakukan keinginannya. Kalau kita orang percaya, iblis tidak akan pernah bisa memaksa kita. Iblis hanya mengusulkan lewat pikiran, ayolah, lakukanlah. Dia hanya mengusulkan. Jadi tapi tidak hanya selesai di iman, kita harus bertumbuh kerohanian kita supaya kita bisa mengalahkan itu. Ya, jadi kita tidak bisa salah-salahin iblis Bapak Ibu ya. Sekali lagi semua datang dari kita. Karena itu iman kita harus teguh dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata melawan kuasa-kuasa kegelapan. Yesus Kristus sendiri Tuhan kita sudah memberi contoh saat dia dicobai. Saat Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus selalu mengalahkan dengan perkataan firman Tuhan. Karena itu di ulang tahun gereja yang ke-21 ini, biarlah kita menjadi jemaat yang
dewasa dalam firman. Kita punya ayat-ayat Alkitab, ya kita tidak memilih semua ayat Alkitab itu berkuasa. Tetapi minimal kita ini ada ayat yang kita hafal. Lebih banyak lagi lebih bagus. Satu perikop pun lebih bagus lagi. Tapi jangan sampai tidak ada firman yang keluar dari mulut bibir lidah kita ini. Ya, jadi lawan iblis yang kedua harus dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau dengan kekuatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dengan firman Tuhan, ya iblis tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup selalu menuruti firman Tuhan. Mengalahkan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita dengan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13b. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selamat ulang tahun yang ke-21 buat kita semua, keluarga besar GKRI Diaspora Kopilas, baik sebagai jemaat tetap, baik juga sebagai simpatisan, sebagai donatur yang mendukung gereja. Terima kasih buat kebersamaan kita 21 tahun yang indah. Kita menyadari ada banyak hal yang sering terjadi, ketersinggungan satu dengan yang lain, tutur kata, perilaku yang mengecewakan. Ya, biarlah kita hidup saling damai, kita saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Jadi teladan buat yang lain. Mari jangan hanya puas kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus punya beban untuk juga mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Di ulang tahun yang ke-21 ini saya mengajak kita membawa dalam doa secara rutin. Di setiap doa kita sebutkan nama anggota keluarga kita yang dia masih mengeraskan hatinya untuk jamahan Tuhan. Karena itulah yang lebih indah. Sorga bersorak-sorai, bukan yang miskin menjadi kaya, bukan yang sakit menjadi sembuh, tapi sorga bersorak-sorai saat ada satu jiwa percaya kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan membutuhkan dukungan, tidak, tetapi karena Tuhan memang menginginkan manusia semuanya selamat. Tidak ada yang binasa. Itulah tujuan Tuhan yang begitu mulia bagi kita manusia. Sehingga kita tidak senang dengan diri kita sendiri yang percaya, tapi kita punya beban. Minimal di dalam doa kita menyebutkan namanya. Tuhan, Engkau menyentuh hatinya. Jika dia terhilang, sentuh hatinya dengan lembut Tuhan. Dan pakai saya, utuslah saya untuk boleh menjadi berkat. Ya, kita bisa melayani lewat perkataan kita, lewat WA, lewat sapaan kita menguatkan yang lemah. Mari jadilah berkat bagi sesama dan teruslah setia mengiring Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Dan mari hidup saling mengasihi, sebab kasih menyempurnakan segala sesuatu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menabur persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan membawa persembahan kita, mari saya ajak kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang maha baik. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk mengalahkan pencobaan. Karena kami percaya di dalam Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau lebih besar daripada kekuatan pencobaan itu sendiri. Iblis tidak ada apa-apanya, tidak ada dayanya. Saat kami memperkatakan firman Tuhan, iblis lari daripada kami. Bapa, kami mau ditolong Engkau, supaya hati dan pikiran kami tetap didapati berpikir yang baik, hati yang baik Tuhan. Jika kami
Tuhan dapati sedang dalam pergumulan oleh karena keinginan kami sendiri. Kami dipikat oleh keinginan kami sehingga kami jatuh dalam sebuah persoalan dosa. Kami minta ampun kepada Engkau. Kami minta didewasakan, kami mohon didewasakan. Bimbing dan arahkan kami Tuhan, supaya kami terus berjalan lebih hari lebih baik. Kami tidak mudah jatuh berulang-ulang, tapi kami memperbaharui hati kami, diri kami dengan firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa, supaya kami bisa mengalahkan iblis. Untuk kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh memegang iman kami teguh di dalam Engkau. Yang pertama, kami memastikan bahwa kami memiliki iman di dalam Engkau, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah kami juga supaya kami punya beban dalam doa, mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan jauh daripada Engkau, yang terikat dengan kuasa gelap, yang masih mengeraskan hatinya menerima keselamatan daripada-Mu. Biarlah kami punya kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada Engkau. Apakah itu ke keluarga kami, sahabat dekat, kerabat dekat kami, atau tetangga kami. Biarlah kami membawa mereka dalam doa. Karena kami percaya tidak ada doa yang sia-sia, doa besar kuasanya. Kami tidak mau jemu-jemu berdoa Tuhan. Dan terima kasih Bapa, ajar kami juga untuk membaca firman-Mu, karena di sana kami boleh mengerti isi hati-Mu. Saat ini kami akan membawa persembahan syukur kami di hadirat-Mu. Terimalah persembahan kami Bapa. Biarlah hati-Mu disenangkan atas juga persembahan tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, para pemimpin pusat, daerah, kota, dan desa. Mampukan mereka dengan hikmat daripada Engkau, menjalankan tugas pemerintahan di tengah persoalan pandemik, menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Pulihkanlah ekonomi di bangsa kami. Berkati anak-anak-Mu sebagai pemimpin perusahaan, diberi hikmat dalam mengelola usaha kerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai karyawan, sebagai pekerja di kantor masing-masing. Berikan kecakapan, kesehatan, dan kekuatan juga. Berkati juga ibu rumah tangga, kaum bapa, anak muda yang mencari pekerjaan, Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Bapa. Berkati juga pendidikan anak-anak kami, di mana minggu ini mereka akan memulai pelajaran di kelas yang baru, di tingkat yang baru Tuhan. Bila mereka tekun belajar, mereka sungguh-sungguh belajar sebagai tanda bakti mereka kepada Tuhan dan kepada orang tua, diberi kesabaran dalam mendidik anak-anak berulang-ulang akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, cukupkan segala kebutuhan umat-umat-Mu. Kami serahkan gereja-Mu GKI Diaspora Kopilas, di Ruko Kopilas tempat yang kami pakai, Tuhan berkati senantiasa pemilik, dan juga Tuhan di tempat Alfa Indah, proses renovasi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati gereja-gereja di kota, di desa, GKRI, kami bersyukur bahwa sidang sinode yang sudah boleh terlaksana, Tuhan itu semua karena anugerah-Mu, dalam segala kelemahannya Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih untuk ulang tahun gereja-Mu yang ke-21. Biarlah terus kami bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, semakin didewasakan oleh Tuhan dalam penggembalaan sebagai majelis gereja, panitia rumah bersama, semua jemaat, tim pemuji, pemusik, penata layan, multimedia, semua umat-umat-Mu Tuhan, sebagai jemaat tetap, simpatisan, para donatur. Tuhan berkati semuanya dengan limpah rahmat dan berkat-Mu. Ikat kami terus jadi satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih karena yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu bimbang dapat kepastian, yang terikat dengan kuasa gelap mengalami kelepasan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik dari minggu yang lalu juga pada minggu ini. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu bagi kehidupan umat-umat-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat menabur. Tuhan memberkati persamaan Bapak Ibu Saudara dan keluarga. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama semua gereja, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Tuhan, tengadakanlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, engkau terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Amin. Ibadah hari Minggu selesai, silakan duduk untuk bersaat. Tuhan memberkati. Shalom.